مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la haula wala quwwata illa billah. Salamati dinina wa dunyana wa akhrana bi binati du'a al-qabul bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratina bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abai wa ikhwana anbiya'al muslimin wa la yusall salihin wa la ilaha illa sanifin al-mukhlisin wal jannah. Musyrikil ardi wa qarbi abari. Inna Muhammadin wa jadatin wa jadatin wa syekh ونحن سوسن إلى سيدنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله من الشرة المبشرين بالجنة وفوق الجنة وأهل الجنة الثمانية وسيدنا الإمام هاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي عليه وأرواح ساداتنا علي عليه مشارق الأرض مغاربها إما إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد وأبو ياسر محمد بن سيد علوي بن سيد عباس المالكي المكي الحسني وسيد علوي بن سيد علوي عباس المالكي المكي الحسني وإلى أرواح الحبيب عبد القادر محمد الفقيه عبد الله بن عبد القادر الفقيه والحبيب عبد الله بن حسن والحلا محمد سلالي ودرس وابي العلوي بن سلالي ودرس وابي حسن سلالي ودرس وجمع الشيخ ووصول الحكم والجنان الحبشي ثم إلى وصول مفورهم الشيخ ثم إلى أرواح شيخنا ومعلمينا وعلمائنا منهم رمكي محمد السرابي رمكي في المغفور رمكي بطه المنكر وعبد الحميد كسران رمكي كسر بسويا رمكي ما بدر الرسول رمكي ما مسلم الشيخ مستقل رمكي جميع من زبير رمكي من زبير تحل سلام جميع مشايخ وصول وداع ومن تعلق بمربي روحنا شيخنا أبو يامس والرواقي محمد سعد ووصولهم وفورهم الشيخ ثم إلى أرواح رمكي محمد سعيد تابع رمكي رمكي تعالى رمكي حسن بني ورمكي جالي مسوم ربي رمكي سبر سمناوي جميع مشايخ من بسنتن ربي عليه بني ربي ثم إلى أرواح رمكي عبد الله فيك جميع مشايخ من بسنتن وإلى أرواح رمكي عبد الرحمن وجميع مشايخ من بسنتن ووصولهم وفورهم الشيخين ثم إلى أرواح سيد الوالد أبي يسيد أهلا وأمنا يرسنا مرحبا بالشفاء مرقيا مدهلا وأمنا ما سنة واختم في داخل سير داخل سير بالرضا ووصولهم وفورهم الشيخين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Rekan-rekan jamaah rahimakumullah, alhamdulillah syukur kepada Allah SWT, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan tentang sholat Jumat. Setelah kita mengetahui salah satu fadilah hari Jumat dan sholat Jumat, ya, dan masih banyak sebenarnya. Selanjutnya disebutkan ya di dalam sholat Jumat hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an aidan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat, faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua tentang hari Jumat, yang di dalam hari Jumat itu ada satu waktu, satu momen yang barang siapa
seorang hamba muslim yang bisa bertepatan menemui waktu tersebut dan dia dalam kondisi qaimun yusolli, nanti ada keterangan qaimun yusolli, ya, berdiri sholat, yas'alullah syai'an, memohon kepada Allah sesuatu, illa atau iya, pasti Allah akan mengijabahi, pasti Allah akan mengijabahi. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dan Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya, sedikit, ya, menunjukkan waktu itu sangat singkat. Di sini sekali lagi dzakara yaumul jum'ah ai dzakara fadlahu wa mazayahu ala sairil ayyam. Rasulullah menyebutkan keistimewaan, kemuliaan hari Jumat dibanding hari-hari yang lain. Hasan li ummati alal amali fi. Yang ini secara jelas mendorong, ya, memerintahkan, memotivasi umat Nabi Muhammad SAW untuk beramal, untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan fihi, di hari Jumat tersebut, ya. Fiha sa'atun la yuafiquha ay la yusadifuha, yang kalau seseorang bertepatan pada waktu yang ditentukan yang dimaksud oleh Allah SWT atau oleh Rasulullah SAW tersebut, wa huwa qaimun yusalli, ya, ini ada yang mengartikan secara hakikat, ya, tamilul haqiqah fassalah ala dhahiriyah, yaitu dengan sholat, ya, sholat. Wa dalilun liman qala inna hadha sa'a ma baina ayyajlisal imam ila ayyuqdiyas shalah. Ini adalah dalil bagi orang yang mengambil pendapat bahwa saat tersebut adalah saat ketika imam duduk sampai imam melaksanakan, sampai dilaksanakannya sholat. Itu waktu-waktu yang mustajabah di dalam Jumat, waktu Jumat, ya. Wa Mukhtar Suyuti rahimahullah, ini yang dipilih pendapat ini oleh Imam Suyuti. Makanya ketika imam waktu khutbah pertama selesai kan duduk kan, nah, saat imam duduk sampai dilaksanakannya sholat itu adalah waktu-waktu mustajabah. Alhamdulillah biasanya waktu-waktu ini jamaah wis melek kabeh insyaallah, ya kan. Biasanya kena kaget Allahumma ghfir lil muslimin wis melek kabeh, terus imame lungguh, mari ngono, ya. Makanya ulama-ulama kita sering pada saat ini wis gak digawe ngomong macam-macam kecuali untuk doa-doa saja, karena ini makom mustajabah. Jadi pada khutbah kedua jarang kan ulama-ulama kita membahas lagi, langsung guys maca-maca sholawat, donga-donga langsung sak komati. Alhamdulillah, sebagian besar saya amati jamaah kalau pada saat itu melek kabeh, ya. Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi geringgingan dan lain sebagainya. Pengalaman kabeh. Mari ngono ngadeg deladap. Tapi tidak masalah. Yang penting kita saat mustajabah ini yang dipilih oleh Imam As-Suyuti. Tapi ada yang menyebutkan bahwa kalimat qaimun yusolli disebut itu yahtamilul majaz, mengandung majaz, ya, bukan hakikat. Fa makna yusolli yad'u, makna yusolli adalah doa. Wa makna qaimun muwadzib, yaitu orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Kaqaulihi ta'ala illa ma dum ta'alahi qaima, artinya qaima dalam firman Allah SWT ini adalah sungguh-sungguh, tekun, terus menerus, giat. Wadhalika mustanadu man qala innaha min ba'dil asri ilal ghurub, ya, ini bagi orang yang mengambil pendapat, ya, bagi, ya, bukan orang, ya, ini ulama, ya, ulama yang mengambil pendapat innaha, sungguhnya waktu itu yang dimaksud adalah, ya, min ba'dil asr ilal ghurub, yaitu setelah asar sampai maghrib. Jadi
saat itu habis asar sampai maghrib. Makanya banyak juga ulama-ulama kita yang kalau hari Jumat ba'dal asar sampai maghrib itu wis digawe khusus untuk silo, untuk apa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ceritanya di Masjid Ba'alawi di Hadramut sana, atau di Masjid Ba'alawinya, atau di pokoknya masjidnya Said Ali Khalid Qassam ini, setiap habis asar sampai maghrib itu pokoknya jamaah asar itu banyak yang jamaah di sana, karena disebutkan bahwa setiap jamaah asar di sana sampai menjelang maghrib Nabi Khidir datang di masjid itu. Jadi orang pada berebut datang ke situ. Barangkali pas sholat jajar Nabi Khidir atau pas salaman sama Nabi Khidir. Nah, orang kalau sudah bersentuhan Nabi Khidir dengan membawa iman pasti akan diberikan keistimewaan oleh Allah SWT. Bukan keistimewaan mengenai materi, tapi keistimewaan tentang spiritualnya. Itu sudah bisa dipastikan ya. Sehingga banyak yang berebut ba'dal asar ba'dal asar sampai maghrib di hari Jumat itu ramai jamaah di sana. Ya, semoga kita bisa berkunjung ke baldah wali ya, baldah aulia, yaitu Tarim insyaallah. Amin Allahumma amin ya. Jadi dengan pendapat semacam ini ya enak kan kita ya. Saya kira tidak ada salahnya kita menjaga semua waktu, baik waktu ketika saat khotib selesai khutbah pertama sampai qomat ya, sampai dilaksanakan sholat, ataupun kita menjaga waktu sholat waktu ba'dal asar ilal maghrib ya. Nah, ini bahwa qaulu Abdullah bin Salam radhiyallahu an, ini adalah pendapat dari Imam Abdullah bin Salam. Wa qaulu yas'alullah syai'an ay yatlubu minhu syai'an qalilan aw katsiran, yaitu orang yang memohon kepada Allah baik sedikit maupun banyak. Malam yada bi ismin aw qati'atir rahmi, asalkan dia tidak berdoa dengan kejelekan, dengan elek wong, atau berdoa untuk memutuskan tali silaturahim. Doa apa saja selain doa-doa kejelekan, maka kalau bertepatan dengan waktu itu pasti akan diijabahi. Pasti akan diijabahi. Saya katakan pasti akan diijabahi. Loh, kula nate nunggu mulai isuk sampai sore kok mboten mandi. Nah, kok mboten diijabahi. Nah ini karena kita ini keliru memahami makna ijabah. Sekali lagi makna ijabah, Allah sudah berjanji kan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian pasti akan aku ijabahi. Cuma kita ini menganggap ijabah itu harus terwujud dalam bahasa kenyataan sesuai dengan keinginan kita. Itu yang namanya donga mandi, itu yang namanya doa yang mustajabah. Padahal tidak harus itu. Kita harus ingat bahwa doa itu adalah permohonan dari atas ke bawah, dari bawah bukan dari atas ke dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kita memohon kepada Allah. Jangankan kita dengan Allah, dalam hierarkis misalnya seperti kepegawaian atau militer misalnya, prajurit nanggene panglima atau nang komandan. Kalau prajurit memohon boleh, tapi apa yang diwujudkan, apa yang terlaksana itu ya tergantung kebijaksanaan komandan. Gak oleh prajuritnya maksa komandan, pokoknya kudu lho komandan lho. Jadi komandan sik talah, komandane kono apa aku sih kok kudu. Kon niku prajurit njaluk otok ae. Tentang tak wujud napa enggak, itu kan tergantung saya, karena kebijakan yang tahu strategi dan yang bertanggung jawab itu saya. Begitu juga kita kepada Allah. Ya, kita ini sering mendikte Allah, padahal Allah yang lebih tahu. Kan kita minta, apalagi kita batasi Gusti. Niki pun Oktober loh Gusti. Dilungkas Desember, November terus Desember. Jadi gue yoro aku. Ya. Mboten maksudnya niki sampai akhir tahun niki kok ngeten tok niki yo napa Gusti niki karepe jenengan yo napa niki. Lah iki. Enggak boleh. Kalau sama Allah itu kita harus
Ya setelah kita minta ya tawakal kepada Allah. Allah lah yang memilih nanti mana yang terbaik untuk kita. Tapi ini tidak mudah ya, karena pemahaman kita sudah kadung donga sing mandi sing mustajabah itu sing terwujud dalam bahasa kenyataan. Dan kita sendiri juga merasa masih wong sing biasa donga kadang merasa oh dongaku mandi rek lho. Dengan terwujud merasa dongane mandi. Padahal tidak boleh gitu itu. Ya. Karena Allah itu pasti mengijabahi, cuma cara mengijabahi kan sakarepe Gusti Allah. Dan itu sudah jaminan Rasulullah SAW sendiri juga bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi du'ain illa stujibalah." Tidak ada seorang muslim yang berdoa terus gak dijawab sama Allah, tidak direspon oleh Allah. Mustajab itu berarti direspon oleh Allah, tidak dicueki, gak dinggurno ambek Gusti Allah. Pasti ada responnya dari Allah. Apa itu? Allah merespon dengan 3 cara. Yang pertama, dan ini respon Allah yang paling rendah kualitasnya apa? Imma ayu ajalalahu fid dunya. Yo dikekno ndek donya iku. Iku sing paling rendah iku. Ojo bongko sing dongane cespleng ojo bongko. Iku ndek-ndekan iku. Iku mustajaban ndek-ndekan itu. Karena diberikan di dunia. Lah sing hebat ndek dhuwure apa itu? Wa imma yudakhirolahu fil akhirah. Besok dikekno di akhirat. Lu hebat, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat kan luwih hebat. Kalau kita minta di dunia paling nominalnya berapa? Ya Allah, kula nedhi griya piro sih sing kon njaluk omahe. Nggih. Kon dikek omah di jalan ijen yo gak kuat bayar pajeke ngono. Yo gak kuat ambek tanggane. Wis paling njalukmu paling di perumahan atau di endi. Piro menjanji piro iku nek kon njaluk. Rek takei yo sakmono. Tapi kalau ini aku simpan kata Allah, kalau ini aku simpan dan besok aku berikan dalam bentuk pahala, jauh nilainya daripada hanya sekedar rumah di dunia yang semewah apapun. Lho nggih. Makanya kita harus yakin sama Allah. Ya, yakin pokoke kene ndonga, bahkan dalam kitab Al-Hikam dan juga banyak sekali kata-kata hikmah dari ulama-ulama kita ketika lidah kita sudah diizinkan oleh Allah untuk memohon doa, untuk meluncurkan doa, permohonan kepada Allah, di situ Allah sudah pasti menyediakan ijabahnya sudah. Ijabahnya carane Gusti Allah, yaitu tadi dikekno nek donya oke, atau dikekno nek akhirat. Habib, fadhil ini Fadhi Habib. Bentar. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Ya, periksa. Diberikan di akhirat itu lebih hebat daripada di dunia. Kita tidak tahu loh. Bahkan dalam insya Allah di kitab Tambil Ghafilin itu diceritakan ya, di bab doa atau apa. Coba monggo jenengan cari ya. Itu besok banyak orang yang senang bahagia ketika doa-doa yang tidak diberikan di dunia diberikan di akhirat, sampai mereka berandai-andai, ya Allah danior jenengan paringaken ten akhirat kabeh lak seneng aku loh. Sampai gitu. Sampai getun kalau yang banyak diberikan di dunia, sing cespleng-cespleng itu getun akhirnya. Ya. Sing jarine mandi-mandi ku getun. Sing keramat-keramat itu getun. Aduh kok kabeh nek donya kabeh lah kok arek aduh getun aku Gusti ro ngono dikek-dekno nggih nek ngene akhirat getun sampean ya jare Gusti ngono kate ngambul barang kon ngenane ngono oh ngene iki rek ngene iki kisinan kon pisan ya kisinan anjene angel kon niku angel wis dikandani kok di akhirat itu lebih baik itu pasti. Ketika kita ditimbang kita masih ingat ya, sering kita bahas masalah mizan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Seluruh amal perbuatan kita itu tidak ada yang tidak tercatat itu. Tidak ada. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, segala sesuatu ahsaynahu fi imamin mubin, tercatat, terperinci. Ahsoina itu bukan hanya tercatat, sak tetek kan sing ketinggalan ahsoina. Fi imamin mubin, di dalam kitabnya Allah. Itu semua diudal kabeh, diudal-udal ambek Gusti Allah, ditokno kabeh. Ayo ditimbang. Lu saat ditimbang itu kita ketar-ketir gak karu-karuan. Melihat timbangan neraca kita naik turun. Kan kita kan naik turun nah, kadang sregep, kadang males, kadang koyo kenceng-kenceng, kadang
Bleret kadang dadi ngene-ngene timbangan besok jomplang. Aduh, keri. Waktu itu jangan dikatakan kita bisa santai loh. Itu waktu yang paling menegangkan itu. Takut semuanya kita. Derdek, gak derdek tok itu. Ayo, jenengan semuanya pernah pengalamannya menunggu sesuatu yang tidak pasti. Menunggu kepastian. 2 kepastian saja sudah. Lek gak lulus gagal. Lek gak munggah munggah kan waktu sekolah itu ya, waktu kate nyambut gawe rek gak diterima berarti yo diterima waktu kan ketika kita menunggu itu bagaimana ya rasanya kan gak enak, semakin hari hanya semakin dekat tambah dak dikduk semakin cedek wis tambah wis kadang-kadang reaksinya weteng iso selemet barang koyo blet ngising kok didodokno yo gak metu apa-apane iki opo iki karena grogi ndredeg wedi. Itu padahal hanya menunggu kemungkinan munggah gak munggah, ngelamar diterima apa enggak. Mek bab ngono-ngono tok sing sekirane misale gak munggah ya wis, sekolah nang liyane baleni utawa gak sekolah pisan wis apa. Kan masih banyak alternatif ya. Lah di akhirat kan ndak ada alternatif. Imma fil jannah wa imma finnar. Mek loro tok. Kalau kita misalnya menirapotan, wis jare bapak kok nek gak munggah nyambut gawe gak sekolah-sekolahan. Gak Pak rabia, iya wis rabia lho. Kan sik akeh alternatif, gak munggah sekolah meneh apa balik, apa pindah sekolah, apa rabia apa nyambut gawe, apa wis minggato pisan, apa ya apa. Kan wakeh alternatif. Itu saja kita ndak nyaman kok ketika menunggu itu. Apalagi kita menunggu yang namanya hisab. Ya Allah, dan kita sudah tahu, sudah dinampakkan oleh Allah. Iku lho swarga dengan kenikmatannya, ngiler-ngiler sampai kene delok. Itu lho neraka dengan siksanya sampai bediding sampai miris kita melihatnya. Lu saat itu timbangan kita ngina ngene. Gusti kok ngina ngene? Lah kon ben urip yo ngina ngene. Padha ae iki uripmu iki timbangane jomplang ngene. Ya siki rasakno iki. Masih aku yo gregeten to awakmu biyen. Loh ini kan kita kan seperti itu ya, tapi apa meneh nanti harus seperti itu. Makanya waktu dihisab itu kita takut kan. Sampai kita minta ya kan wa inna alaina hisabahum, kita minta apa? Robbi hasibni hisaban yasira, ya Allah permudahkanlah hisabku. Nangis sih kalau ulama-ulama yang bisa merasakan hisab gak iso guyu waktu njaluk iku Robbi hasibni hisaban yasira, ya Allah nangis temenanan karena bayang nodak wis gak kuat rasanya. Hisab itu berat, hisab itu sangat-sangat berat. Lu saat itu kok ono ganjaran-ganjaran yang tidak ada dalam ekspektasi kita, bayangan kita, iya kan? Wong ki salat, poso, wis kabeh ki apa ndi meneh ganjaranku kira ya opo iki dosane kok teko terus iki ganjarane mek sakmene tok. Lu saat itu ada doa-doa kita yang tidak diberikan oleh Allah di dunia teko glondongan. Napa nih Gusti? Dongamu biyen nika lho sing kon njaluk ya Rob gak takeki kan? Nggih, ya iki saiki. Alhamdulillah. Selamat Gusti. Tapi kon biyen mengambul ambek aku biyen. Loh iya, sempat prai barang, gak tahu istighosa saiki. Gak jodoh aku istighosa jare. Iki opo? Ono istighosa gak jodoh iki opo sih? Rupane aku Gusti Allah sentimen ambek aku ditambahi meneh. Tak pikir-pikir mulai biyen ngeceng kok Gusti nang aku. Masamu jumpritan tak ceng-cengan. Loh ini kadang-kadang kita ndak paham tentang ini. Akhirnya kita kadang donga koyo males, aduh lah awak donga ya pancet ae sirek ngono. Ini makanya kalau kita berdoa hanya untuk satu tujuan, itu yang bahayanya. Itu yang bahayanya ketika tujuan itu dipenuhi oleh Allah, kita prai sudah. Atau ketika tujuan itu tidak datang-datang, kita putus asa. Itu yang bahayanya. Makanya kita harus punya istiqomah yang tidak mikir, kita gak pandang bulu. Bah dikei bagat dikei pokoknya kita istiqomah sampai kapan? Sampai mate seperti itu. Ya walaupun boleh-boleh saja orang melakukan istilahnya dongo-dongo petang puluh dino dalam waktu-waktu tertentu, aku petang puluh dino tak mau iki ambek poso nyerowot ambek turu nglowo misalnya ambek gantung turu nglowo ngono ya. Wis untuk memantapkan tirakati. Ya boleh-boleh saja. Cuma yang afdol doa bacaan itu ya kalau bisa istiqomah. Kita baca ya Allah niki kula waos sampai mate
niki kula waos sampai mati istiqomah kula. Itu lebih baik. Bah kula njaran paringi mboten njaran paringi gak ngurus, sing penting aku kepengin istiqomah. Itu harus ada. Ya, karena sesuatu yang istiqomah apalagi dari kalimat-kalimat thayyibah, dari kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an, kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan dikira kalimat-kalimat itu ada malaikatnya, ada penjaganya. Ada penjaganya. Kalau kita menjaga kalimat-kalimat itu selama kita hidup, besok di akhirat kalimat-kalimat itu akan mendo-mendo menjaga kita. Kalimat-kalimat itu akan datang. Singen Gusti tiyang niki selama urip jaga kula. Jaga kula. Kulo setiap hari dibaca. Sakniki waktu kulo njogo tiyang niki. Bahkan ketika di kuburan, apa yang istiqomah itu akan mendampingi kita. Apa yang istiqomah itu akan menemani kita. Ya kan, amal-amal kan akan menemani kita, termasuk yang istiqomah itu akan datang. Sinten sampean? Kulo maca Quran sampean. Alhamdulillah kok ganteng men. Nah, jadi sampean istiqomah. Alhamdulillah. Ngono meneh kode dhuwur tempal sinten sampean? Kula ngaji sampean. Masyaallah kok kode dhuwur tempal sampean ngaji istiqomah. Cuma kok keteken ya sampean rek turu ae ngaji ya. Jadi masuk gede dhuwur tempal tapi keteken karena ngajine itu turu tapi istiqomah lumayan kan oleh dempale ya. Ini artinya semua itu ada gitu loh. Jangan dibilang tidak ada. Lah itulah doa. Doa besok diberikan di akhirat. Ada yang lebih hebat lagi dari itu, kemungkinan ketiga yaitu wa imma ayyukaffiru anhu minad dzunub. Rasulullah mengatakan bahwa besok ada doa yang tidak diberikan di dunia, gak digawe ganjaran di akhirat, tapi dijadikan maghfirah, ampunannya Allah untuk penghapus dosa-dosanya. Ini lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Ini langsung bisa dirasakan sejak di dunia sampai di akhirat. Intinya ada doa itu yang diberikan di dunia saja, ada yang diberikan untuk sesuatu yang bermanfaat di akhirat saja, ada yang diberikan untuk sesuatu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, yaitu maghfirahnya Allah. Kenapa? Ketika dijadikan maghfirahnya Allah, berarti ketika kita berdoa langsung dosa kita diampuni oleh Allah. Saat itu dosa kita diampuni oleh Allah. Otomatis dengan dosa diampuni oleh Allah, bagaimana akibatnya? Hasilnya kan atau manfaatnya kan bisa kita rasakan di dunia. Orang yang dosanya diampuni oleh Allah, maka hidupnya semakin tenang. Tandanya orang yang diampuni oleh Allah SWT, bahkan disebutkan ya, orang yang diampuni oleh Allah SWT, taubatnya diterima oleh Allah SWT, itu cirinya ada berapa itu ya? Pertama, cirinya itu ayyum sikalisanahu minal fudul wal ghibah wal kadhib, lisannya bertambah bagus. Cirine wong sing diampuni dosa-dosanya oleh Allah itu lisannya bertambah bagus, nomor satu. Yang nomor dua yaitu alla yara li ahadin fi qalbi hasadan wala adawatan, hatinya tidak ada hasud, semakin berkurang hasudnya dan sifat dendamnya, sifat permusuhannya dikurangi oleh Allah ya. Makanya semakin tenang orangnya. Orang yang tidak punya hasud itu tenang hatinya. Orang yang tidak punya kebencian itu tenang hatinya. Ayo coba wong rek uripe gregeten tok. Delok wong kudu ngamuk tok ae. Akhire sing didelok lho gak apa-apa, sing kene budrek karepe dhewe lho kan rugi. Gak sehat gitu loh ya. Nah, ini terus ada ayyufariqo ashabasu. Yaitu orang ini semakin pandai memilih dan memilah komunitas, konco, kumpulan, teman akrab dan lain sebagainya. Pokoknya semakin senang kumpul ambek wong apik ini. Terus yang keempat yaitu ayyakuna musta'iddan lil maut, siap menghadapi kematian. Itu cirinya orang yang diampuni oleh Allah, cirinya orang yang tobatnya diterima oleh Allah SWT. Ya, dia semakin siap dengan kematiannya. Artinya siap dengan kematian ya dia semakin sergap dalam melakukan amal ibadah, semakin ringan melaksanakan ibadah. Sudah, itulah doa. Makanya kita tidak boleh suudzon sama Allah SWT ya.
Sudah kita berdoa saja, kita mohon saja sama Allah SWT. Lah kok pancet sih awak iki berarti dikekno di akhirat rupane. Berarti mungkin aku akeh dosa nih digawe nyepuro dosaku. Alhamdulillah aku sik ditakdir ambek Gusti Allah iso ndonga, iso istiqomah maca sesuatu, misalnya kita membaca sholawat sekian ribu, membaca ini sekian ratus, membaca ini itu kan banyak kalimat-kalimat yang diijazahkan kepada kita oleh ulama-ulama kita mulai dari Rasulullah sampai sekarang pun banyak ijazah itu. Tinggal ya kita mana yang ringan bagi kita. Ya itulah nih doa ya. Makanya sekali lagi ketika kita mendengar janji Rasulullah SAW atau janji Allah SWT, doa pasti aku akan ijabahi. Kita langsung punya pemikiran langsung 3 kemungkinan itu langsung muncul dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak menunggu-nunggu yang satu ini, sudah 3 kemungkinan langsung muncul. Ya kita asik berdoa, tetap asik. Walaupun sudah terpenuhi kebutuhan kita tetap berdoa, kita tetap istiqomah membaca sesuatu. Loh ya kalau orang itu moco-moco hanya tujuan sesuatu itu, dan kalau sudah terpenuhi berhenti. Pernah kan saya ceritakan, saya pernah diundang, Gus minta tolong nanti di samping ngasih nasihat ada doa bersama, nggih mau senopo tanopo Gus mungkin ya rencana saya paling cak maca Ratibul Haddad atau maca Istighosa atau maca apa. Sudah rencana dinten napa dinten niki nggih napa niki nggih niki hajate kumpul kali dulur-dulur. Kebetulan griya pundan Gus kok mboten payu-payu memang nilainya tinggi pinggir rembong. Akhirnya yo waduh nggih lumayan nih ditunggu-tunggu oleh semua anggota ahli waris ini kan miliatan masalahnya di pangestune Gus niki sepakat dulu dinten niki dinten Kemis kita istighosa bareng-bareng minta sama Allah supaya cepat payu. Oh nggih wis kula catet. Lu hari Rebo ditelepon malam Kemis ditelepon Gus mboten sios napa sampun pajeng alhamdulillah. Gak sida. Ono istighosa gak sida bareng. Malaikat itu kadung nyatet jadi jadwal. Kan wis niat wisan innamal a'malu binniyat. Wis niat wis dicatet ambek Gusti Allah wisan digagalno jan ini. Mboten siyos napa alhamdulillah pun pajeng Gus nggih. Kali derek wis mari wis payu gak sida istighosa jan. Di atiku mandar gagal kon yo. Istighosa meneh. Balik kucing istilahnya. Ya enggak tapi gak saya ndak doakan gitu ya mek guyon tok. Ya mek lucu ya wong-wong ngono. Ya wis gak apa-apa wis ya. Ya inilah gambaran kalau doa itu hanya ditujukan pada sesuatu. Tapi boleh. Cuma kita harus punya sesuatu yang istiqomah dari bacaan-bacaan tersebut ya. Illa atau ya li annahu ma amarahu bitalabi wa faqahu lidzalika illa wa yuridu ayyutiyahu wa qaluhu wa asyara bi hadhihi yukallil. Nah ini Rasulullah SAW memberikan isyarat itu waktu itu sangat singkat ya. Nah ini merupakan al-isti'anatu bil isyarah fil kalam ya. Rasulullah SAW memberikan bantuan pada kita dengan isyarat tersebut supaya apa? Inna ma'asyara hasan ala idrak ya khaufal fawat ya. Jadi ini untuk mendorong kita, memotivasi kita supaya kita bisa meraihnya dan kita punya rasa khawatir untuk terlewatkan. Jadi Rasulullah kayak isyarat tapi didik lho iki supaya kita waduh rek ngono. Nah gitu loh, ada termotivasi ojo sampai luput awak iki rek tak goleki temenanan. Itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini doa ini ya. Wa hadisa al-asa anha mubhamah. Ya, saat ini adalah yang benar adalah mubhamah. Mubhamah itu disamarkan memang sama Allah. Samar. Hamad haddon ala kasrati tadil wa khasyatillahi fi sa'atiha kulliha. Tu'arridan linafahatih. Nah, maksudnya di sini Allah sengaja mensamarkan itu untuk mendorong, memotivasi kita lebih banyak
merendahkan diri dan takut kepada Allah. Artinya kita khawatir kalau kita tidak mendapatkan saat itu, ya. Sehingga kita akan berusaha untuk mengeluarkan segala potensi kita untuk meraih karunia itu. Li'annaha fursatun li fathi abwabir rahmat, karena itu merupakan kesempatan untuk terbukanya pintu-pintu rahmatnya Allah yang banyak, ya. Wa mauqifun li ijabati da'awat, dan itu merupakan posisi yang merupakan posisi doa yang mustajabah. Kemudian disampaikan, ini hadis ini sudah sangat kita kenal sekali, ya. Mungkin saya tidak menerangkan begitu banyak. Wa anhu aidon, ya. Termasuk dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ihtasala yaumal jum'ah huslal janabah, barang siapa yang mandi di hari Jumat huslal janabah, seperti mandinya orang janabat, yaitu mandi besar, ya. Dan hitungannya hari Jumat itu setelah masuknya waktu subuh, itu sudah terhitung, ya. Jadi ketika kita mandi untuk sholat Jumat itu setelah masuk waktunya subuh itu bisa, dengan syarat kondisi kita sampai Jumatan tidak banyak berubah. Tapi aduse subuh terus dodolan nang pasar, kadik dodolan tongkol wotrasi, marung Jumatan gak adus meneh, ya perasa aku ya. Ya wis terkontaminasi itu sudah, ya. Jadi kayaknya ya enggak. Yang pasti sebenarnya di sini sing penting waktu sholat Jumat kita dalam kondisi fresh. Karena sholat Jumat ini kita longgo jajar uang rodok suwe, kecuali sing tekone pas komat itu siji meneh iku, ya. Jamaah alun-alun iku siji. Jamaah tahu petis ini, ya. Loh iya, saya pengalaman aku zaman cilik-cilik ngono kok ngono. Zaman cilik ngono salat kadek diburi wong sing tahu petis salam langsung set ngene langsung. Sing di jero wiritan sing kene langsung mbelek petis. Iya, cuma zaman cilik rek kurang daplok. Saiki yo enggak ta isin ta ngono. Ya ini man isala yaumul jum'ah ghusla janabah tsumma roha fis saatil ula, kemudian dia berangkat di waktu yang pertama. Fa ka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia pahalanya seperti berkurban. Badanatan itu unta atau sapi. Unta atau sapi yang digemukkan. Unta atau sapi yang digemukkan. Wis unta gede lah, unta sing lemu sing sehat, ya. Wa man raha fi saati tsaniyah, dan yang pergi dalam waktu yang kedua, fa ka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia telah berkurban sapi. Wa man raha fi saati tsalitsa, yang pergi di waktu yang ketiga, fa ka'annama qarraba kabshan aqron, seakan-akan dia telah berkurban kambing yang bertanduk, ya. Wa man raha fi sa'atir rabi'ah, yang pergi ke masjid pada saat yang keempat, fa ka'annama qarraba dajajah, seperti dia berkurban ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, yang pergi ke masjid pada saat khamisah, saat yang kelima, fa ka'annama qarraba baydah, seperti berkurban endok. Fa idza kharajal imam, dan ketika imam keluar untuk khutbah, maksudnya hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka malaikat meninggalkan catatannya, para malaikat mendengarkan khutbah. Berarti saat yang kelima itu yo sadurunge khotib munggah mimbar. Rek khotib munggah mimbar iki gak ono tak goleki mbondok cecek mbok apa. Apa ndok puyuh apa gak ono. Iki terakhir ndok iku lho saat sadurunge khotib munggah, ya. Waktu pertamanya ya wallahu a'lam, waktu pertamanya kira-kira jam piro ya waktu yang pertama itu. Intinya waktu yang pertama di sini disebutkan, ya,
Tadi bakal ghusl janabah misal fi tartib wal bada'u niki ghusl janabah itu ya di dalam tertibnya ya koyo wong salat mandi janabah. Wal bada'atu bil a'ali wal mayamin, dan diawali dari atas ke bawah, kanan ke kiri. Wa qalu tsumma raha dhahaba ba'da an tatayyaba min tibin nafsi, ya setelah dia sudah berangkatnya itu sudah wangi, sudah bersih, sudah siap berangkat. Dan di sini ada adabnya, yalbisu min solihi thiyabihil bait, ya, dengan menggunakan pakaian putih ya yang bagus. Wa dakhalal masjid bi adab, dan masuk masjid dengan adab. Adabnya apa? Falam yu'di ahadan, jangan sampai menyakiti seseorang. Wala yamurru mururon mu'liman, dan jangan lewat di depan orang mu'liman dengan kondisi menjengkelkan. Menjengkelkan biyak ngelangkah-ngelangkai wong kan gregetno atau kokari jaluk dek ngarep. Nah niki repot iki, jatahin dok jaluk unta ya gak iso ngetokone kari. Ya, ini enggak boleh di situ. Wala yafsilu bainal isnain, dan tidak boleh miyak wong. Itu sering kita lihat kayak di Mekah Madinah, kadang-kadang aku kepingin sholat di ngarep tekone tapi kari, akhirnya ngelangkah miyak malah dia melakukan sesuatu yang menjengkelkannya. Makanya disebut al jahil muqassir, ya wong bodoh sing gregetno, ya di sini fayata'akharu bila udrin fi baitihi, dia datangnya akhir tanpa udzur di rumahnya, di omahnya santai-santai, tidak ada udzur sama sekali. Ya, sahatta tamtali as-sufuf, sampai sof ini sudah penuh, fayati bila adab, maka dia datang tanpa adab, tanpa akhlak. Wa yadribun nas ala ru'usim biqadamai, dia di sini memukul manusia atas kepala mereka dengan kakinya, maksudnya ngelangkahi uang. Wa yatakhatti riqabahum, dan gulune di apa itu namanya? Miyak. Apa bahasa Indonesia ini miyak? Memiyak atau ya sikil ora wis apa sih? Karena Indonesia tadi. Ya, ini makanya ini tidak diperbolehkan. Sudah, ini keterangannya yes itu ya kurang lebih fakana makurbadan ay ahdana qotun lillahi ta'ala, menghargai hadiah nakoh itu ya unta sing lemu, unta wedok. Sawabun kasawabi man fa'ala dzalik, pahalanya seperti orang kurban, berarti kan lebih dari nilai sapi kan kalau kurbannya. Wadzalika litabkirihi inda sama'in nida. Nah, ini supaya kita bersegera datang lebih awal ketika kita mendengarkan panggilan. Nah, wa iksarihi minadzikrin, memperbanyak zikir, ya. Tafarruh lit-tha'ah, dan mendedikasikan dirinya untuk ibadah setelah waktu sholat atau waktu hari Jumat, mentidarus sholat, dan menunggu sholat. Tahlil sofil awal, untuk bisa menghasilkan sof awal. Kira-kira kalau sof awal jam berapa ya, sekiranya sampai di sof awal jam piro, ya itulah waktu awal. Berikutnya sesuai dengan urutan sof itu, ya. Ini malah kadang-kadang ada yang toko dhisik tapi di pinggir lawang di mburi dhewe, kan eman itu ya. Padahal sof pertama itu yang terbaik. Karena apa? Engko rek salam ndang metu, ya. Ono sing toko dhisik golek sendenan, ya. Karena wedi gak keduman sendenan. Ya ndak apa-apa, saya arek wae remek gak apa-apa melok ngono ya, cuma ndak kan eman ya. Sudah, yang lainnya juga semacam itu ya. Sudah keterangannya itu. Lah ini yang mau saya sampaikan ya. Sebenarnya kita membaca hadis ini ya seneng, karena ada
tabsyir, ada motivasi, dorongan kita. Cuma kadang-kadang awan yo izin ya Allah, kita ini kok kurang yakin sama akhirat ya. Untuk sergap sholat Jumat cek nemene kita kudu diiming-iming kaya oleh unta, oleh sapi. Apa sih masih ganok ngene gak pantes tah teko dhisik, gak pantes tah kita mengistimewakan Jumat kita ini. Makanya ndak gampang ya. Ndak gampang. Puncaknya orang takwa itu apa? Puncaknya orang takwa. Wabil akhiratihum yuqinun, itu puncaknya. Pada akhirat yakin. Rek pada akhirat yakin gak butuh ini. Lho aku gak dikei ganjaran, gak pantes ta aku nyembah Gusti Allah. Rek gak diiming-iming macam-macam, gak pantes ta aku nyembah Gusti Allah. Kok sileran dikedekno si awak niki? Ya. Coba. Terbukti setelah diginikan yo pancet iku. Sing toko kari yo senengane sik kari tetep iku. Jumat wis koyo ngene, yo santai-santai yo sik akeh. Yakin 100% aku. Iki masih krungu kabeh lho iki yo. Krungu kabeh Jumat ngarep ayo. Yakin gak kabeh eling iki. Wih, sapi-sapi gak. Coba kalau misalnya ini dinominalkan, diwujudkan dalam bahasa kenyataan. Piro regane unta iku? Sapi-sapi wis unta larang unta nek kene ya. Tukune kan nang ngene taman safari larang nek kene. Sapi wis sapi. Ya. Sapi piro regane? Piro saiki? 20 jutaan kan. Wis ngene wis saiki jare Gusti Allah. Ya apa kira-kira nek gak tak gambarno ganjarane kaya kurban sapi. Langsung ae wis Jumat teko dhisik blek 20 juta. Ya apa kira-kira? Ya aja 20 juta, diskon Gusti, diskon 50%, 10 man mboten apa Gusti. Ya apa kira-kira? Misale Gusti Allah gak engkei iki wis gak nggambarno seperti pahalanya pahala. Wis wong saiki gak patek seneng ambek pahala, gak patek terdorong dengan pahala. Coba rek, wis pokoke sing teko glodak 10 juta wis. Sing teko jam 10 juta, sing teko jam 11 5 juta. Oh yo gak sih, jam setengah 11 5 juta. Sing jam 11 karek 2 juta, ya. Sing wis munggah wis ndok regane piro rek? 5.000. Ayo kira-kira ya apa? Saya yakin semuanya akan berbondong-bondong golek sing 10 juta iku mau sing awal pasti itu. Lho gak isi nabi Gusti Allah. Kon rek dhuwit cek nemene ngono. Tapi rek ganjaran kon gak ngerti, maknanya ganjaran gak ngerti. Hadis semacam ini kus wakeh penuh hadis semacam ini. Cuma terbukti ndak terdorong. Coba rek diumumno, ayo sapa sing dadi takmir masjid. Wis gak usah muni jutaan wis, pokoke sing Jumatan ndek kene rek teko awal, wis gak usah jutaan wis 100.000 wae. Insyaallah jam 10 full masjid iku. Penuh kabeh mbek motone wonge ana ngene lho. Sret. RP ambek sret. Motone kabeh. Loh iya kita ini ya Allah, izin saja nawani. Makanya ndak mudah itu. Orang yang takwa itu wabil akhiratihum yuqinun, yakin terhadap akhirat. Kita ini masih termasuk durung patek yakin ambek akhirat. Durung patek yakin ambek akhirat. Rek yakin ambek akhirat, dikabari ngene iki. Rek iso jam 09.00 rewangi beberi karpet barang rek iso ngono. Ngrewangi takmir kula beberaken karpete. Iki oleh unta sak kandange iki lho. Lho iya kan? Lah beber karpet awal ganjaran dhewe ta ini. Jelas plus-plus yang kita cari kalau itu kita yakini. Awak nih ya Allah, kita ini malu. Kita ini masih belum sering tidak yakin dengan akhirat. Terbukti sik diming-ming koyo ngene lho gak teko. Tapi rek masalah duit, mbok jam piro Jam 1 berangkat. Jam 12 bengi berangkat. Gremes agak ngurus. Iya. Nek perlu bledek berangkat tuh aku. Sempenting duit hari. Lo iya kan coba. Saya tidak menyalahkan ya. Wong jenenge nyambut gawe. Telan wong nyambut gawe di pasar Gadang, pasar Kebalen. Jam piro berangkat itu? Koyoe piro sih? Koyoe dodol iwak, koyoe dodol sayur. Jutaan ayo enggak. Tapi kan dilakoni.
Lho ndak apa-apa, saya ndak itu ndak haram ndak itu. Ya kudu ngono. Mene pasar Gadang ya kudu ngono lah, wong pasar Gadang ngladeni mlijo sak Malang ari. Arek bengi kabeh tahajud kabeh. Iku ya telat iku mlijone iku. Kait kulaan jam 7. Kok 7 ngenteni duha lho, ngenteni duha. Gak nong sarapan sak Malang. Ya siku anjene pasar Gadang itu kasar induk ya anjene kudu jam sakmono iku. Ndak saya cuma membayangkan iku lho wong rek golek duit lho semangate koyo ngono. Mosok kita ndak merasakan bahwa kita ini kurang semangat walaupun wis sampai Gusti Allah diiming-iming koyo ngono. Ganjarane widodari aduh sembarang wis ditokno kabeh. Juruse Gusti Allah ngiming-iming kita. Tapi tetep glembosi ya. Tapi duit sing gak menjanji, waduh semangatnya luar biasa. Malu sebenarnya kita ini malu, kita ini belum yakin terhadap akhirat ternyata. Ya memang itu puncaknya orang yang bertakwa. Ya wis paling tidak pengajian ini ya walaupun semangat kita itu ono expired ya biasanya ini Jumat ngarep rada sregep-sregep. Cuma paling 3 Jumat 5 Jumat maro sret ngoten ya. Wis ndak apa-apa lumayan wis ono yes ono expired iku makanya. Yes perlu dicas meneh. Saya sendiri juga sama lah ya kita donga dinungai mugi-mugi semakin waktu semakin tambah tua wawaan iki semakin yakin dengan akhirat sehingga ketika kita berbicara mengenai akhirat ini kita bertambah semangat. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insyaallah kita masih nanti minggu depan ini masih masalah Jumat ya masalah. Ada sebuah kitab juga yang banyak sekali menyampaikan fadilah atau mazaya atau keistimewaan hari Jumat. Barangkali ya ini bisa menjadi motivasi kita untuk menjadikan Jumat ini sebuah hari yang istimewa. Kita tanamkan kepada keluarga kita juga kepada anak-anak kita. Pokoknya Jumat ini ayo kita istimewakan karena ini adalah Idul Mukminin, hari rayanya orang-orang mukmin. Mungkin itu wallahu a'lam bishawab. Alafu minkum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.